Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Senang Ngasih Kuadrat. Oke, jadi di sini kita akan bahas kembali ya mengenai upper confidence bound, tapi penerapannya pada datanya tipenya list ya. Kalau kemarin kan kita pakai pandas data frame. Nah, bedanya apa? Kalau datanya berbentuk pandas kayak movie review, berarti kan banditnya itu adalah si nama movie. Contohnya kita ambil superhero semua ya, film Superman, Spider-Man, Iron Man, Hulk, sama Thor. Nah, jadi setiap orang, rohnya kan orang ya, orang itu kan punya preferensi. Nah, cenderung akan berbeda gitu loh. Ada orang yang suka Thor, ada yang suka Iron Man, jadi nggak konstan, alias variasinya besar. Nah, kalau datanya tipenya list, mungkin kita tambahkan di sini ya. Wah, kayak kasusnya socket ya, yang pada epsilon greedy algorithm, teman-teman bisa cek videonya di bawah atau di kanan atas ya. Nah, ini misalkan soket pertama ngasih daya 40 volt, soket kedua ngasih daya 50 volt, soket ketiga ngasih 100 volt, soket keempat ngasih 70 volt, dan soket kelima misalkan ngasih 30 volt. Nah, jadi ya akan plus minus ini. Kalau si baby robot ya, kemarin kan case-nya baby robot untuk yang epsilon greedy algorithm. Nah, kalau dia ngecas pada soket pertama, dia akan dapat sekitar ya 39 volt atau 42 volt karena akan berada di sekitar min-nya, yaitu 40 volt. Nah, ini kan berarti variasinya cenderung apa ya, sedikit lah ya. Nah, kayak gitu. Nah, kalau teman-teman punya data tipenya kayak gini, yang tipe datanya cenderung nggak fluktuatif, teman-teman bisa pakai code ini ya. Sedangkan yang kemarin bisa pakai yang uh, video sebelumnya ya, untuk yang terlalu fluktuatif atau bentuknya adalah data frame pandas. Selain itu di kode ini banyak kelas inheritance. Jadi teman-teman kalau belum paham mengenai OOP atau kelas pada Python ya bisa belajar dulu ya. Saya sarankan juga di kelas terbuka bagus-bagus itu mengenai basic Python-nya. Nah, kemudian di sini kita akan import beberapa hal. Yang pertama logging. Logging ini digunakan untuk menyimpan entah itu sukses atau biasanya sih error ya. Kalau misalkan kita error di production, di industri ya pekerjaan kita, kan nggak mungkin kita ngeprintnya di Jupyter Notebook kan. Nah, pasti udah di deploy modelnya, jadi kita akan lihatnya di kayak tool yang untuk logging, contohnya Grafana. Nanti kita bisa filter di mana errornya. Nah, errornya itu kenapa? Nah, nanti kita bisa lihat. Tapi kayaknya ini nggak ada error ya, karena saya udah coba-coba sih. Dan ini kan datanya yang gampang-gampang aja. Kemudian di sini ada apa namanya, abstrak class. Jadi intinya adalah abstrak class itu kayak gini. Ini contohnya adalah kelas yang induknya ya. Jadi ada agen. Nah, agen ini ada apa namanya, beberapa ini function ya yang nggak diimplementasi. Nah, kenapa? Nanti akan diimplementasi sesuai dengan model kita. Contohnya, kita punya ini kan, upper confidence bond itu jenisnya ada 3 yang kita propose kemarin di PPT, yang di teori. Kalau teman-teman belum lihat videonya juga bisa lihat di deskripsi ya. Nah, yang pertama itu, kita kan punya UCB yang bagian Bernoulli atau binomial. Nah, yang kedua adalah UCB Bernoulli dan binomial untuk yang sudah bentuknya dituning, UCB tune. Nah, kemudian yang terakhir adalah UCB yang berbentuk distribusi normal, yaitu si UCB normal kan. Nah, jadi kalau teman-teman punya 3 jenis skema untuk penghitungan atau model RL, reinforcement learning, nah nanti tinggal dipanggil aja agen ini di dalam kelas kita nanti. Misalkan kelas UCB Bernoulli, kemudian kelas UCB Bernoulli Tune, kemudian kelas UCB UCB normal gitu kan. Nah, nanti tinggal berarti di situ tadi ya UCB Bernoulli dalam kurung agen. Jadi dia akan mengcopy lah intinya gampangnya, mengcopy fungsi-fungsi ini di dalam kelas yang selanjutnya, anaknya lah ya. Nah, tapi karena ini kosong nanti kita akan tulis di bawah contohnya ini ya. Kita akan scroll down cepat dulu, nanti kita bahas per line ya kalau bisa ya. Contohnya ini kan, ini agen, kemudian dia punya kelas take action. Nah, kelas take action itu akan diterapkan di mana? Kita lihat dulu. Nah, ini ya. Nah, di UCB agen. Nah, UCB agen ini maksudnya Bernoulli ya. Kalau UCB agen normal ya tinggal tambahin aja UCB agen normal misalkan. Nah, jadi take action gitu akan ditulisnya di kelas anaknya. Kayak gitu sih. Nah, kalau di sini kan kelas agen itu untuk semua model, baik itu yang UCB normal atau UCB yang agen yang Bernoulli juga tapi yang tune, itu kan take action itu sama ya. Take action itu kan suatu fungsi yang melooping dari si take action yang single. Nah, contohnya kan baby robot kalau mau ngecas kan nggak mungkin cuma ngecas sekali, pasti dia ngecas berulang kali, ngecas soket pertama, nyoba soket kedua dan seterusnya. Jadi karena ini cuma for looping,
hanya looping biasa, maka kita nulisnya di sini aja daripada kita nulis di 3 tempat ya, di 3 kelas. Nah, mendingan kita nulis satu ini biar ke copy otomatis gitu loh. Nah, itu gunanya abstract class. Nanti banyak diterapkan juga di pekerjaannya. Nah, kemudian di sini ada collection, default dict. Nah, ini untuk membuat dictionary kosong ya. Intinya adalah inisialisasi dictionary. Nah, apa isi dari dictionary pada kasus ini? Yaitu ya action dan reward. Contohnya soket pertama itu udah ngasih kita berapa volt, udah diambil berapa kali gitu kan actionnya. Kemudian soket kedua juga kita udah nyoba nyolok di situ berapa kali dan juga dapat reward berapa dan seterusnya seperti itu. Kemudian ada typing list ini cuma hint. Jadi kayak misalkan kita itu pengennya ada nggak ya di sini kita lihat ada diterapkan nggak ya? Saya lupa. Pokoknya intinya adalah kalau misalkan kita punya uh, ini ya collection, typing, nah ini bisa list, tuple ataupun jadi kayak argumennya itu yang diterima apa? Contohnya ini kan float ya, berarti kan kita uh, bagusnya atau hanya strict bisa jadi strict juga ya. Menerimanya si nilai P ini adalah float karena ini P probabilitas ya. Jadi nilainya float. Jangan list ya atau jangan dictionary atau jangan string kayak gitu. Nah, itu sebagai hint. Nah, ini kebetulan float karena float itu nggak perlu diimport dari typing ya jadi langsung tulis. Tapi kalau misalkan ini list ya, pengennya probabilitasnya lebih dari satu ya berarti kita bisa gunakan ini di copy ke sini. Nah, UUID 4 ini digunakan untuk memberikan nama tiap soket ya, biar random. Nah, ini. Kemudian numPy, ya ini bisa untuk bangkitkan random number. Ini, sorry, ke bawah. Nah, ini di random number binomial. Karena kasusnya kita adalah Bernoulli binomial bandit. Jadi sebenarnya Bernoulli dan binomial itu sama aja ya. Cuma binomial itu adalah multiple dari si Bernoulli. Kemudian ini matplotlib kalau untuk ngevisualisasi. Nah, kita coba quick review. Di sini ada logging, kita namakan logger ya. Nanti kita bisa masukkan apa yang mau kita cetak di dalam logger gitu. Jadi misalkan kita mau mencetak setiap reward itu kita masukkan ke logger. Nanti di tool logging kita, misalkan di Grafana tadi, nanti akan ke print. Setiap ada request kepada model kita, nanti akan diberikan rewardnya. Tapi biasanya memberatkan ya. Jadi nanti latensinya cepat besar. Mendingan logging ini diletakkan pada hal-hal yang penting, misalkan yang berkemungkinan error. Kemudian ada Bernoulli bandit di sini inisialisasi kayak biasa apa yang perlu dimiliki karena Bernoulli atau binomial itu parameternya adalah n dan p. N itu jumlah data, p itu adalah probabilitas sukses. Nah, contohnya di sini kalau teman-teman ingat tadi kan saya bilang bahwa udah saya hapus ya. Kalau misalkan soket itu kan bisa memberikan volta 40 volt, 70 volt, 100 volt dan seterusnya. Nah, karena ini kasusnya binomial atau Bernoulli, maka dia itu soketnya harus berbentuk probabilitas. Artinya 0,7, 0,6, 0,8 misalkan. Nah, jadi apakah soket tersebut memberikan daya atau tidak? Nah, contohnya kalau misalkan eh, apa namanya si baby robot itu bukan akan dapat berapa volt, tapi dia akan antara dapat ngecas atau enggak. Kasusnya gitu aja, 0 dan 1. Kalau kalian mau ini datanya berbentuk volt ya pakai yang normal berarti ya, soket normal. Bedanya apa? Bedanya cuma di konstanta pada penentuan UCB value-nya. Kayak di reinforcement learning itu ya reward-nya itu. Nanti kalau teman-teman lupa bisa cek kembali di video yang teori. Itu ya. Nah, kemudian ini contohnya adalah NP random binomial jadi membangkitkan data binomial aja. Ayo kita coba aja kali ya. Misalkan kita ini udah di-run belum ya? Misalkan gini. Ini P-nya diganti misalkan probabilitasnya 0,6 ya. Nah, ini dapat nilai 0. Nah, berarti si baby robot itu nggak dapat ngecas karena mungkin pas itu lagi saklarnya mati atau error gitu kan. Tapi kita coba run lagi, dapat 1 nih. Kok bisa beda? Ya karena kan probabilitasnya 0,6. Jadi ya bisa sukses, bisa gagal lah. Kalau ini 0 ya pasti 0 terus. Nah, kalau ininya 1 ya berarti 1 terus. Tapi kalau di antara 0 dan 1 kan punya kemampuan punya kesempatan dapat 1 atau 0. Itu. Kemudian ini ada no bandit error. Jadi kalau misalkan kelas ini, kalau kita nggak ngasih inputan, kita mau pakai model apa, atau ya, tadi kan kita punya 3 model ya, UCB normal, Bernoulli, dan Bernoulli Tune. Nah, kalau kita di pemanggilan ini, kita ke bawah ya. Mana nih ke bawah? Ya ini. Ya kayak gini, kan kita define ya nanti ya. Ini itu pakai Bernoulli bandit, nanti saya define. Nah, tapi kalau kita nggak sebutkan ini mau pakai bandit yang apa, ya nanti akan error. Gitu. Jadi intinya hanya placeholder aja sih barusan.
kalau kita nggak ngasih nggak punya bandit gitu kan. Nah, kemudian ada total action 0, 0, reward-nya juga 0, all reward juga ini kayak biasa ya untuk tracking ya. Nanti kita akan melihat penambahan dalam setiap iterasi. Kalau misalkan kita melakukan pengecasan pada soket pertama, ya dia akan nambah 1 untuk yang soket pertama. Reward-nya juga ya apakah 1 atau 0. Nah, ini kebetulan kayak gitu ya, bukan 40 volt atau berapapun volt. Lalu kita masukkan ini ke action dan reward. Jadi ini dictionary tadi yang saya bilang. Nah, ini apa ya, script untuk menambahkannya. Ini kan hanya inisialisasi, namanya juga init ya. Kemudian kalau udah dapat inisialisasi 0 pada iterasi ke-1 ya pasti dia akan antara nambah atau enggak. Misalkan ada 5, kan nggak mungkin dia ngecas dua tempat kan. Ya, jadi dia akan ngecas pada satu tempat aja. Jadi yang nambah yang di bagian action mana dan dapat rewardnya berapa. Sorry, di bandit ID mana. Actionnya akan ditambah 1 dan dapat reward berapa. Antara 0 atau 1. Itu aja, 0 atau 1. Kemudian self record bandit ini hanya untuk menunjukkan hasilnya aja. Kemudian dari agen, ini saya bilang tadi ya, kayak root class-nya. Jadi dia akan memanggil bandit reward log. Artinya adalah setiap agen, mau itu agen yang normal, mau agen yang bernoli atau agen yang bernolitun, itu akan memanggil ini, kelas ini. Karena semuanya sama ya. Yang penting kita kan record-nya adalah total action dan reward-nya. Mau itu binary 1, 0 ataupun volta tetap aja ya action dan reward gitu terus. Nah, ini banditnya masih di non dulu. Nah, kemudian ya kenapa di non? Karena kan kita belum tahu ya mau pakai bandit yang apa kan. Nah, nanti kan kita akan pakai ini kelas anaknya. Nah, jadi kita akan define di situ itu mau pakai bandit yang apa. Nah, contohnya nih, kita mau banditnya itu bernoli bandit. Nah, kalau misalkan kan harapannya ini adalah harapannya kalau ada tanda ini panah ke samping ini hanya hint. Jadi kalau misalkan kita nggak kasih suatu bandit sebagai input pada kelas agen ini ya, nanti akan menunjukkan bandit error. Ini rise bandit error, no bandit error ya. Nah, kalau ada ya berarti pakai bandit itu. Nah, di sini ada tag action, seperti saya bilang tadi, ini akan diterapkan pada kelas yang anaknya. Jadi nggak akan ditulis ini. Nah, kalau ditulis ini ya rempong ya. Misalkan kita tulis rumusnya Bernoulli, nanti ya itu kan cuma untuk Bernoulli, nggak akan dipakai di normal. Mendingan kita kosongin aja. Nah, kemudian ini di sini ada tag action hanya looping dari 1 sampai n, artinya kalau misalkan kita ngecasnya 10 kali ya kita akan ini ya, ngeprint ya. Kebetulan ini di print ini karena debugging ya. Harusnya ini dihapus saja ketika sudah dimasukkan ke production. Itu sih. Nah, di looping ini dia hanya akan memanggil suatu function namanya tag action. Nah, kalau teman-teman lihat di sini tag action tanpa s ya. Di sini ada s. Tag action ini nggak ada ya di kelas ini, tapi adanya di sini di bagian yang kelas yang lain. Nah, kok bisa ya? Karena dia ngeling ya. Kayak saldo ini ya. Suatu perbankan atau apa ya? Astagfirullahaladzim. Jadi di sini kan ada ini ya, ada UCP agen yang ngeling ke agen. Jadi kayak ya kayak anak lah yang mengikuti karakter atau ya karakteristik dari orang tuanya. Jadi UCP agen ini akan mengikuti si agen. Jadi akan punya relasi lah. Si agen ini bisa apa namanya di override nanti tag action-nya di sini. Jadi kalau teman-teman panggil kelasnya dipakai ya modelnya, yang akan kepanggil ya yang kelas yang ini ya, bukan yang kosongan. Karena yang ini lebih di bawahnya sih. Apa namanya? Dia kan lebih lebih baru lah intinya kalau misalkan ini bagian kelas. Jadi kalau di ini kan sudah selesai ya. Kita cuma punya apa namanya? Function-function yang secara general aja yang bisa dipakai untuk semua jenis UCP. Nah, kalau di sini kita lihat ada super ya. Jadi kita akan menginheritance, jadi kita akan mengambil sifat-sifat dari maknya nih ya. Dari kelas yang maknya ini. Dan juga di inisialisasinya masih false. Nah, inisialisasi itu apa? Nah, kalau teman-teman ingat di video kemarin itu kan yang bagian pakai pandas data frame ya, UCP Python pakai pandas data frame itu dia inisialisasinya adalah memberikan nilai infinity pada setiap movie. Nah, jadi infinity value itu kita kasihkan pakai yang satu, kemudian kemudian 500. Nah, itu untuk infinity. Jadi, kenapa kita kasih infinity? Karena kita pengen dalam konsepnya UCP ya, UCP itu pengen dicoba dulu semuanya. Kalau epsilon greedy algorithm, misalkan ya, kita udah nemu soket yang oke, nah dia bisa jadi akan menghiraukan 4 soket yang lain. Meskipun soket A ngasih 4 volt, soket ketiga itu ngasih 100 volt, dia bisa jadi cenderung akan milih yang 4 volt, dia main aman. Nah, tapi kalau UCP enggak, pokoknya harus dicoba semuanya dulu. Makanya dikasih nilai infinity kemarin. Nah,
Kalau kasusnya di sini itu enggak. Jadi kasusnya di sini adalah kita karena apa namanya, bentuknya list, nanti kita akan kasihnya kan listnya tadi saya bilang 0 sampai 1 ya, kayak gini. Kita coba. Oh, sorry, belum kasih kurung. Kayak gini ya. Nah, karena kalau dalam 0 sampai 1 itu kan yang paling kalau bilangan real ya, itu kan yang paling besar kan infinity. Nah, kalau bilangan ini ya, cacah antara 0 dan sorry, bilangan pecahan antara 0 sampai 1 itu kan dia paling besarnya kan mendekati 1. Misalkan 0,8 ini kan juga termasuk besar ya. Atau misalkan 0,3. Nah, 0,3 ini kan kecil. Makanya kita nggak akan pada sesi inisialisasi nggak akan pakai yang di bawah 0,5. Makanya yang di atasnya bisa 0,9, 0,6, 0,7, 0,8 sekitaran itu. Karena biar apa? Biar dicoba dulu semua soketnya. Nah, itu sih intinya. Saya jadi lupa ini udah pada saya run belum? Kayaknya belum saya run ya. Baru yang awal ya? Iya, baru yang awal. Ini kita hapus saja, ini hanya percontohan yang soket ini. Kemudian di sini setelah inisialisasi, nah kenapa ini nggak diimplementasi? Nah, karena nanti ada lagi ya, UCB agen itu punya anak lagi nih. Nah, kenapa kok bisa kok mencabang-cabang ya, bercabang-cabang ini? Ya karena tadi ya, biar fleksibel ketika ada jenis UCB yang lain. Karena kan Bernoulli dan binomial aja, dia punya dua jenis kan, ada UCB yang tune dan non-tune. Makanya kita kasih anak kelas. Nah, kemudian ada calculate index. Nah, jadi calculate index itu ya untuk ngitung ini ya, kayak upper bound, maksimum upper bound, kalau yang di kemarin itu kayak gitu sih. Nah, di sini ada get current base bandit. Nah, ini kita looping semuanya pakai rumus yang calculate bandit. Jadi intinya adalah ini hanya apa ya, fungsi ini itu mengambil kalkulasi dari fungsi di atasnya. Tapi dia itu akan di looping untuk semua jenis soket. Bandit di sini adalah soket ya. Kalau bandit di kemarin kan jenis movie gitu. Bandit itu ya kolomnya itulah paling gampangnya. Lalu kita akan print estimate dan juga print arc estimate. Artinya kita ngeprint soket mana yang memberikan nilai paling maksimum. Nah, karena kalau iterasi ke 0 itu kita kasih nilai maksimum saja semua, kayak tadi mendekati 1 semua, ya pasti akan dicoba semua. Tapi setelah masuk iterasi 2, 3, 4 sampai misalkan 100 ya pasti akan dieksploitasi mana yang sebenarnya paling besar, nggak akan dicoba-coba lagi. Kemudian di take action ini kita akan ngambil ini ya, jika nggak diinisialisasikan akan dikasihkan error exception ini. Jadi intinya adalah setiap melakukan reinforcement learning pakai UCB kita perlu adanya inisialisasi. Nah, gunanya adalah untuk memastikan agar semua soket atau semua bandit dicoba. Entah itu pakai nilai infinity kalau bilangannya real atau pakai yang mendekati 1 jika bilangannya pecahan 0 sampai 1. Kayak gitu. Kemudian ini apa lagi? Oh ya, setelah ini ya dicek apakah sudah diinisialisasi atau belum, ya kita ambil get current base bandit yang diambil dari atasnya. Kemudian kita pull. Nah, ini pull di atas banget ya. Nah, pull itu apa? Tadi dapetin antara nilai 0 atau 1. Kalau 1 dia dapat charge, kalau 0 berarti nggak dapat. Kemudian kita record, masukkan ke dalam log yang isinya adalah dictionary tadi ya. Ini tiap socket sudah dapat action berapa kali dan dapat berapa reward. Kemudian kita return rewardnya. Nah, di sini kita akan coba inisialisasi di UCB agen yang paling bawah. Ini adalah kelas terakhir ya. Jadi jangan, benar ada kelas lagi, nggak ada. Di sini kita masukkan ke logger ya. Jadi apakah inisialisasinya udah dilakukan atau belum? Nah, ini yang akan kita masukkan ke dalam suatu logging di background. Nah, kemudian di inisialisasi, ini salah nggak sih Inggrisnya? Initialization. Di sini kita akan coba print banditnya ini. Tapi kalau udah dimasuk production, hapus semua ya printnya ya, biar nggak memberatkan kode. Kemudian di sini kita mau ngecek kan kita punya UU ID 4 itu random ya. Makanya kita mau lihat dulu untuk kelas yang untuk bandit atau soket yang pertama itu dapat ID berapa dan kedua berapa, tiga berapa gitu sih. Kemudian di sini ada bandit, ini kita pull. Nah, ini kan tahap inisialisasi ya, namanya juga inisialisasi. Pasti kita akan ngepull semua. Nah, makanya kita looping. Jadi setiap soket kita akan pull, entah itu dapat reward atau enggak, ya udah yang penting kita cobain dulu aja. Nah, kalau ada 5 soket ya 5-5-nya coba. Kemudian kita masukkan ke tadi ya yang dictionary, kemudian kita print. Nah, ini calculate bandit index yang kita masukkan di sini ya, yang masih kita kosongi. Karena kan UCB yang tune dan juga UCB yang biasa itu kan punya perhitungan yang berbeda ya. Kalau di sini kita pakai sample min atau reward plus akar dari 2 kali log n dibagi n kecil.
Nah, kalau misalkan pakai yang tune itu kan beda ya, ada pemilihan min max, tapi bukan min max, min aja. Jadi nilai ini aja C, konstantanya yang akan berbeda. Kalau lupa lihat yang video kemarin. Jadi kita punya calculate bandit index yang hanya menerjemahkan ini aja sih di dalam kode ini tuh. Itu sini lihat ini ada np dot square root ini kan sama persis di sini. Nah, sedangkan ini sampel min ini untuk yang atasnya. Kayak gitu. Kemudian kita tinggal tambahkan untuk dijadikan sebagai reward atau upper bound confidence tadi. Nah, kemudian kita kalau mau ngeprint ya ini adalah model UCP 1 atau UCP yang biasa aja, Bernoulli yang tanpa tune. Kemudian kita coba random, ini belum saya run juga ya. Saya lupa terus ya. Ya, yang ini belum. Nah, ini random binomial kita coba ya. Nah, ini dapatnya 1. Nah, kalau kita coba bawa 0,6 aja udah bisa menghasilkan 1 kan. Ya udah mendingan kita inisialisasi tadi pakai bilangan yang cukup besar di atas 0,5 lah at least. Kita pakai 0,6789. Ini nggak harus urut ya, bebas. Ini 0,9 juga nggak apa-apa. Atau kita kasih 0,8 lah di sini ya. Nah, kemudian kita masukkan semua probabilitas ini ke bandit ini tadi. Nah, untuk apa? Untuk dihitung ya. Apakah ini kan antara 0 sampai 1. Padahal kan binomial atau Bernoulli cuma menerima 0 atau 1, bukan 0 sampai 1. Nah, makanya kita masukkan ke kelas yang Bernoulli bandit tadi, yang paling atas. Yang ini ya. Nah, untuk dapetin dikonversi tadi. Yang ini itu jadi 0 atau 1. Harusnya kan kalau kita cara orang kan ya 1 ya, mendekati 1. Lebih mendekati 1 daripada 0. Tapi kan namanya probabilitas. Jadi bisa masuk turun ke bawah, flooring ke 0. Nah, kemudian kita panggil Bernoulli banditnya, kemudian UCP agennya dipanggil, UCP agen 1 itu yang ini ya. Yang mana? Saya lupa. Kok hilang ya? Bentar. Oh, ini UCP 1 agen. Ya, UCP 1 agen itu adalah anaknya si anak dari yang agen kelas yang root tadi. Ada 3 kelas ya, pokoknya agen, lalu UCP agen, lalu UCP 1 agen. Gitu. Jadi yang dipanggil yang terakhir. Kemudian habis itu kita masukkan agen ini dimasukkan apa banditnya Bernoulli bandit. Kalau nggak dimasukkan ya tadi ya yang error tadi nggak ada bandit yang ditemukan. Kemudian agennya diinisialisasi. Nah, ini gunanya tadi untuk mendapatkan percobaan pada semua soket. Kita coba semuanya dulu. Lalu iterasinya berapa? Mau 10 boleh, 100 boleh, 1000 boleh, bebas. Nah, ini kayak saya ambil 10 karena biar singkat aja sih. Nah, ini kita lihat ya. Ini saya bilang tadi untuk soket yang kita kan punya 4 soket nih. Ya, ini ada 1, 2, 3, 4. Nah, di soket yang pertama ini adalah ini ya, namanya atau ID-nya. Ini soket kedua ID-nya, soket ketiga. Nah, ini untuk apa saya print ya? Karena di sini ada base banditnya based on soket ya namanya. Jadi biasa tahu, oh base banditnya adalah si soket yang pertama di sini karena E kan, ini awalnya. Kayak gitu. Nah, kita lihat inisialisasi dan iterasi ke 0 itu sama ya sebenarnya nih. Action-nya satu semua, reward-nya satu semua. Nah, gitu. Jadi dicobain semua. Tapi bisa aja nggak satu semua, namanya juga probabilitas, bisa jadi 1101 atau 1011 atau 10001 atau bisa 0 semua sih. Nah, tapi cenderungnya akan satu karena ininya kan deket satu. Nah, itu sih. Nah, kemudian di sini kita lihat bahwa pada inisialisasi ke iterasi ke 0 karena dia itu sebenarnya sama, ya makanya kita nggak akan melakukan pemilihan mana yang terbaik. Nah, baru pada iterasi ke 0 ke 1 itu kita lihat estimasi dari ini ya, reward-nya. Reward itu kan sampel min plus C. Nah, ini yang paling besar mana? Sama semua ya. Karena sama semua berarti diambil yang pertama. Nah, diambil yang pertama itu berarti yang ini kan. Ini kan pertama. Nah, kemudian kita tambahkan nih action yang pertama. Nah, kemudian ternyata di action yang pertama itu kita acak kan. Kan probabilitasnya 0,8. Ternyata kan ada 0 probabilitas 0,2 atau 20% yang gagal. Nah, kebetulan dia gagal nih. Setelah dapat action terpilih ya, dia ditambahkan 1 berarti ternyata dia nggak nambah jadi 2. Berarti dia gagal mendapatkan suatu daya pada soket yang peluang suksesnya 80%. Berarti lagi apes si robotnya. Dan seperti itu terus ya, nambah 1 kali. Ini yang kepilih adalah action yang kedua ini karena dia paling besar gitu kan. Nah, meskipun ini sama tapi dia yang paling besar ke pertama ya. Kayak gitu. Jadi terus ke bawah ya sampai nanti didapatkan misalkan yang paling banyak dicoba mana. Karena ini cuma 10 iterasi maka ini ya belum distinct gitu loh. Nah, belum distinct yang menang itu yang mana. Coba kita sampai 100. Udah ya. Kita coba ini ya plotkan aja daripada saya scroll panjang ini. Aduh, ini ya. Nah, ini jadi kita lihat bahwa setiap waktu, setiap step
ternyata bandit tersebut maksimal setelah 80 kali nyoba nyolok ya. Ternyata dia itu sukses sekitar 81 kali. Ini bukan dapat 80 volt ya. Karena ini satu tunnel berarti dia sukses sebanyak 80 kali. Dari berapa kali tadi kita? 100 kali ini ya iterasi ya. Dari 100 kali nyolok. Ya lumayan lah ya. Nyolok cukup banyak, dapat banyak juga. Jadi yang terpilih paling banyak itu ada di soket pertama ya. Ya kalau kita lihat ini dia terpilih banyak 30 kali. Kalau kita lihat di rewardnya pun, oh ya ternyata masih ada ya. Harusnya yang soket kelima ini yang dapat paling banyak ya harusnya dicobanya. Tapi karena nggak terlalu jauh selisihnya, dan mungkin kebetulan si bandit yang baby tadi itu pas 0,9 dapatnya gagal terus gitu kan. Karena kan ada peluang 10% dia gagal. Jadi kebetulan yang paling bagus di soket pertama. Meskipun dia sukses berhasilnya 80%, mungkin pada hari itu inilah yang paling bagus. Kayak gitu. Nah, intinya adalah kita sudah solving si bandit atau si baby robot sudah bisa ngecas memilih soket yang terbaik dan dia dapat lumayan bagus ya 81-an atau 82 dari 100 kali percobaan. Gitu. Jadi akhirnya dia udah ngecas dan dia bisa nyari mamanya. Oke, thank you. Mungkin cukup sekian. Nanti kita coba yang lain ya. Kalau ada kesempatan bisa Thomson sampling atau apapun itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.